dari Giri di Bogor. Assalamualaikum, saya sebagai Waalaikumsalam. penjual kuliner, bagaimana hukumnya menjual makanan melalui GrabFood dan GoFood? Penjual Nah, kuliner. berkaitan dengan GrabFood, GoFood, sebelumnya kita harus mendudukkan dulu masalahnya. GoFood atau GrabFood itu sistemnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menjelaskan tentang hukumnya kita buka kuliner dan menggunakan fasilitas ini. GrabFood dan GoFood dan mungkin yang sejenisnya, yaitu kan sebenarnya kan mereka memang membantu, khususnya sekarang lagi pandemi ya. Jadi banyak orang yang nggak mau keluar rumah sehingga lebih enaknya beli secara online. Nah, status driver dari GoFood ini, mereka kan hanya membelikan apa yang dipesan oleh user, oleh customer yang pesan makanan melalui aplikasi. Lalu kemudian pesanan tersebut masuk ke aplikasi driver. Setelah itu diterima, kadang ada yang menerima secara otomatis, dan kebanyakan menerima secara otomatis. Lalu kemudian driver itu pergi ke restorannya, misalkan pergi ke restorannya untuk memesankan. Dan ketika memesan dan ada pembayaran itu kan menggunakan uang dari driver. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika driver membayar terlebih dahulu. Itu akadnya apa? Dan yang kedua, ketika ada tambahan sebagai transportasi tadi, itu akadnya apa? Ini tidak dipungkiri dalam masalah ini, mengetahui takyif fikihnya, yaitu gambaran masalah ditimbang dari hukum fikihnya, ini para asatidzah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada mengatakan bahwa yang pertama ini adalah murni jual beli, artinya pembeli pada dasarnya pengen beli ke aplikasi atau ke restoran yang kebetulan di situ katalognya ada di aplikasi. Itu tujuan utamanya beli. Lalu kemudian ketika beli, ya pada umumnya ketika beli online biasanya ada ongkirnya. Biasanya ada ongkirnya, sehingga di sini biaya tambahan untuk driver itu dianggap sebagai ongkir. Sehingga hukumnya itu kepada hukum yang pertama, karena tujuannya adalah jual beli. Itu hanya tabek saja ongkir tadi. Sehingga hukumnya tabek, hanya mengikut saja, bukan tujuan utamanya. Kan tujuan utamanya bukan pinjam, tapi tujuan utamanya beli makanan. Namun dalam tanda kutip terpaksa pinjam, karena nggak mungkin drivernya bolak-balik kan, ngambil uang dulu ke kita, kemudian ke restoran, lalu ke kita lagi. Itu otomatis biayanya jauh lebih besar. Sehingga di situ tadi hanya untuk mempersimpel saja. Kalau mengambil pendapat ini tentu mengatakan ini tidak masalah karena akad asalnya adalah jual beli. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ini dilihat dari akad yang benar-benar terjadi. Yang pertama, si driver tadi ketika memesankan makanan yang sudah dipesan sebelumnya oleh pembeli, itu otomatis dia membayar terlebih dahulu. Nah, membayar ini berarti dia seperti meminjamkan. Meskipun nggak ada kata-kata pinjam dulu atau saya minjamkan dulu, tapi kan saya nalangi terlebih dahulu. Ya udah saya pinjami dulu. Saya pinjami dulu. Ketika saya pinjami dulu, nanti ketika balik saya minta uangnya, saya serahkan barangnya plus uang transport. Nah, ketika di sini ada plus uang transport ini itu transport sebagai apa? Atau tambahan ini atas dasar apa? Atas pendapat yang kedua, kalau tadi tambahan itu karena uang transport, pada dasarnya boleh-boleh saja. Asalkan memang sesuai dengan kebutuhan transportnya. Karena kan tadi namanya pinjam itu kan nggak boleh mengambil untung. Kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung tambahan atau manfaat itu riba. Jadi ketika tadi sudah dipinjamkan, kemudian bayarnya sesuai, misalkan nilai makanannya 100.000. Kemudian kebetulan jarak dari restoran ke rumah pemesan itu 5 kilo. 5 kilo kalau dihitung bensin
ya paling 1.000 lah, atau nggak sampai ya 1.000. Kalau ngambil tambahannya 1.000 senilai dengan itu atau dan ditambah parkir misalkan 4.000 atau katakanlah 5.000, itu masih masuk akal. Sebagai administrasi lah, operasional itu masih masuk akal sehingga diperbolehkan meskipun atas pendapat yang kedua. Tapi kalau nilainya itu lebih besar daripada biaya operasional, otomatis di situ ada tambahan disebabkan karena adanya pinjaman tadi. Karena tadi jelas namanya titip itu adalah pinjaman. Nah, sehingga dari pendapat ini tidak diperbolehkan adanya mengambil tambahan ini. Dan inilah yang wallahu alam ini yang lebih mendekati, artinya di situ akad yang terjadi itu sebenarnya adalah akad dari pinjam meminjam yang nanti ada tambahan. Maka dari itu bagi seseorang yang membuka usaha kuliner, ya jika memungkinkan ya lebih baik itu tidak menggunakan cara seperti ini, atau kalau membuka seperti itu ya cukup dicari driver sendiri sehingga orang ketika membeli suruh bayar terlebih dahulu. Atau cara yang lainnya adalah boleh membuka GrabFood tadi atau GoFood, tapi dianjurkan di situ pakai GoPay misalkan, sehingga mereka bayarnya terlebih dahulu, tidak ada pinjam meminjam. Talangan tadi maksudnya. Tidak ada talangan. Tapi kalau bayar pakai GoPay ataupun OVO itu masalahnya kan ada cashbacknya lagi. Terus nanti masalah lagi. Kalau nggak ada cashback itu sih nggak masalah, nggak ada diskon itu pun juga tidak ada masalah. Atau kalau minimal cara yang lainnya nanti pemesanan langsung ke restoran tempat makan. Nanti kemudian pembeli itu langsung pesannya ke restoran, baik itu transfer, itu lebih baik. Jadi transfer plus ongkirnya sehingga nanti yang memesankan gosen akhirnya kenanya ke pengiriman itu sudah tidak masalah. Hanya terbebani di pengiriman ya selaku yang ojolnya tadi ya ya. Iya. Nanti kan masalah pembayaran kan bisa di depan bisa di belakang kepada ojolnya, tergantung dengan kesepakatan. Intinya pembeli tadi itu bisa mentransfer langsung kepada restorannya atau tempat makannya. Siap. Nah, semoga bermanfaat bagi yang bertanya di Giri di Bogor.